Halo teman-teman semua, balik lagi bareng Mimin di channel Zona Tokusatsu. Di kesempatan kali ini, Mimin akan membuat part kedua dari pembahasan behind the scene untuk serial Ultraman Toriga. Oke, gak pakai lama lagi, kita langsung aja masuk ke inti video hari ini. Yang pertama di video kali guys ya, kita akan mulai dari adegan Battle Dargon dan Ultraman Trigger di episode kedua. Battle di malam hari di antara Trigger dan Dargon ini semuanya di syuting di dalam studio, dan untuk pengambilan scene-nya pun ini menggunakan bantuan dari kamera GoPro supaya menghasilkan efek battle yang lebih real. Lanjut, kita akan beralih ke scene Dada Power Read yang menggunakan serangan telekinesisnya untuk menyerang Trigger dan Ultraman Z. Sebenarnya guys ya, scene ini itu dibuat secara manual dengan bantuan dari para kru film yang melemparkan potongan miniatur gedung dan miniatur mobil kecil ke para shoot aktornya. Ya ini sih sebenarnya kalau misalnya krunya ada dendam pribadi sama shoot aktornya ya, bisa aja mereka ngelemparnya pun pakai tenaga ya, tapi semoga aja enggak lah ya. Lanjut guys, sekarang kita akan melihat adegan syuting dari kemunculan human form milik Ultraman Reboot. Sebelum proses syuting dilakukan, sang aktor yaitu Tsuchiya Shinba diberikan arahan oleh salah satu staff untuk gerakan silat yang akan dilakukan selama proses syuting ini. Menurut Kengo pribadi, selama di lokasi syuting, Tsuchiya Shinba dapat dengan cepat beradaptasi dan menyelesaikan setiap bagiannya dengan cepat. Hal ini kemudian membuat Kengo merasa sangat kagum karena Tsuchiya Shinba melakukan segala proses syutingnya ini dengan sepenuh hati. Selanjutnya kita akan membahas adegan battle dari Trigger Dark dan juga Ultraman Trigger di episode ke-16. Untuk menghasilkan percikan api dari gerakan cepat milik Trigger Dark Type Speed, para kru di sini menggunakan semacam petasan khusus. Dan kalau dari penjelasan kru filmnya, mereka bilang petasan ini itu adalah petasan khusus yang dapat dengan cepat terbakar dan mengeluarkan efek percikan api, sehingga sangat cocok dipakai untuk syuting adegan kali ini. Kita lanjut guys ke scene comebacknya Ultraman 3. Syuting untuk episode kali ini itu dipimpin oleh sutradara Pak Kiyotaka Taguchi. Untuk adegan Ultraman 3 dan Trigger Power Type yang menerjang keluar dari kobaran api, sebenarnya ini diambil dengan cara para shoot aktor berbaring di atas sebuah papan dengan background green screen. Untuk adegan battle di atas langit antara Trigger dan 3 yang melawan Kireloid, para kru kembali menggunakan teknik lama, yang mana untuk teknik ini Kireloid yang mereka munculkan di sini tidak menggunakan suit aktor, melainkan menggunakan sofubi dari Kireloid yang digantung dengan tali, kemudian di shoot dengan cara di zoom in dan zoom out pada kamera. Untuk menghasilkan adegan battle epic di episode kali ini, sang kameramen kembali menggunakan teknik kamera GoPro. Hasil dari perekaman GoPro ini itu sukses menampilkan adegan fighting yang lebih real dan memukau. Satu adegan yang juga nggak boleh dilewatkan untuk dibahas adalah adegan Aboras yang memutar Vanilla dengan cepat. Sebenarnya guys ya, untuk adegan ini diambil dengan settingan kamera yang lebih lambat dari adegan biasanya. Kemudian di dalam proses editingnya, speed dari video yang sudah diambil tadi itu diubah ya, sehingga menghasilkan efek putaran yang cepat. Oke, kita sampai ke bagian terbaik untuk part 2 kali guys ya. Di sini kita bakal ngebahas soal adegan para aktor dan aktris untuk adegan ledakan. Jadi selama proses syuting, bagian itu bisa dibilang jadi salah satu adegan yang paling mendebarkan bagi para cast, karena untuk proses ledakan ini guys itu menggunakan semacam bahan peledak yang tentunya kalau berada di dekat itu akan merasakan hawa panas yang cukup menyengat begitu ya. Oke, Kengo yang melakukan adegan ini ya harus berlatih beberapa kali sebelum akhirnya di-tag dengan adegan ledakannya. Berkat usaha dan kerja kerasnya, Kengo dapat menyelesaikan syuting ini dengan sekali tag saja. Yuna-chan pun nggak ketinggalan guys ya untuk melakukan adegan yang cukup berbahaya ini. Yuna di sini harus berlari sambil menghindari beberapa ledakan di sekitarnya. Dan syukurnya sih Yuna di sini dapat dengan cepat menyelesaikan proses syuting ini tanpa harus mengulanginya. Yuna-chan, gambare!
なんか2つがあって忙しかった感情が忙しかったは忙しかったんですけど Oh ya guys, sebelum kita menutup video hari ini, Mimin juga pengen nambahin sedikit soal adegan gedung yang hancur. Sebelum proses syuting film dimulai, para kru dan staf di sini akan terlebih dahulu membangun miniatur gedung yang akan dipakai. Kemudian mereka akan menggergaji beberapa bagian dari miniatur yang sudah dibangun agar nantinya miniatur ini dapat mudah dihancurkan. Nah, untuk menutupi bekas gergaji ini, para kru pun kembali mengecat ulang bagian yang mereka gergaji tadi. Kemudian saat proses syuting dilakukan, ketika para shoot aktor monster yang menginjak gedungnya, gedung ini pun akan mudah hancur. Ya, sebenarnya agak disayangkan sih ya, untuk miniatur gedung yang dibuat dengan susah payah ini cuma dipakai sekali saja. Dan prop gedung ini selain proses pembuatannya nggak mudah, ini juga memakan biaya yang tidak sedikit. Hal ini juga sih sebenarnya yang membuat biaya produksi dari serial Ultraman dan Super Sentai itu jauh lebih mahal. Nah, itu aja guys untuk video pembahasan kali ini. Kalau kalian suka dengan video pembahasan seputar behind the scene, kalian nanti bisa tulisin di bagian komentar. Dan jangan lupa juga kalian like video ini ya. Mimin ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video hari ini sampai selesai. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.